Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi dengan saya Wong Deso dan satu lagi Rizky Cair. Rizky Cair. Gimana kok kayaknya meleho-leho sore-sore, kenapa ini? Viewernya rendah, ambro. Oh, YouTube ya, Keludik. viewernya gak sesuai ini siapa ya? Cak Adul. Ini buat teman-teman ya semuanya, kalau yang belum tahu, kalau baru mulai YouTube itu jangan dicampur-campur dah kontennya. Maksudnya kalau kalian sukanya musik ya musik, jangan dicampur dari keluarga ataupun konten-konten yang lain lah. Intinya fokus aja. Musik ya musik, motor ya motor, atau makanan ya makanan gitu. Jangan dicampur ya bro ya. Jadinya sepi ya gini viewernya. Idealnya begitu. Kacau. Tapi kalau aku tetap masih nyampur. Karena apa? Karena bisanya itu. Karena Ya, memang masuknya ente kan daily kan masuknya kan. ya daily, cuma ya akhirnya nyampur-nyampur konten karena memang untuk fokus ini berat teman-teman. Jadi pilihan, tapi yang bagusnya seperti itu, niche. Memainkan niche itu bagus karena mengerucutkan. Tapi kalau kayak saya kadang-kadang kemarin saya bikin coba niche masalah entrepreneur gitu, nggak mampu cuk. Nggak wawancara orang. Tapi ya kalau aku sih better apapun itu dijalanin aja. Dan niatnya kalau saya sih ini belajar gimana biar ngoceh di depan kamera, karena tak sambungkan lagi ke usaha bro. Usaha saat ini di dunia digital right now gitu ya. Apapun konten masalahnya. Jadi ya wes lah, dihajar-hajar baik. Katanya Bro Rizky bener juga. Boleh juga kalau memang dari awal udah main niche gitu. Saya coba beberapa titik kemarin, saya coba mainkan niche di truk gitu kan. Kembali lagi anget-angetan, continuenya susah. Jadi sebenarnya konten yang susah itu adalah continue ya. Istiqomah itu. Misalkan ditantang sehari 5 aja. Coba, mampu nggak? Mampu sih. Tapi jalan nggak sampai sekarang? Ya karena view-nya rendah itu jadi. Nah, karena sehari saya 2 pagi sama sore. nah mindsetnya udah view rendah terus nih. Jadi perlu dibenerin guys. Padahal kemarin pas mudik juga mestinya konten bagus itu. Cilacap digarap lu seminggu lebih. Lebih. Lu misalkan lu koleksi ngerekam aja, ngeditnya sekarang juga aman itu. Memorinya bro. Nah, Kan layarnya putih lagi. iya, kalau memori nggak kuat ya udah mau nggak mau harus record upload, tapi jangan HD bro. Paling 720 ya. Rata-rata tak perhatiin si YouTuber Kenong Rejo itu rata-rata 720. 1000 berapa? 80? 1080 itu berat juga nguploadnya itu loh. Apa namanya, nguploadnya berat. Data lo kuat nggak? Nah, jadi sebenarnya apapun itu yang berat sebagai konten kreator ternyata memang keistiqomahan. Lama lagi. Apalagi kalau kita lagi kondisi ndasi mumet. GoFood-nya remuk, Ditambah jualannya sepi. jalannya sepi ya itu wes. Kalau berpikirnya rusak semuanya bro. berpikirnya begitu untuk continue 5, boro-boro 5 1 aja luar biasa. Saya sendiri ngalamin ya. Kalau lagi bunga itu gampang ngonten, lagi hatinya bunga. Tapi pada saat hatinya melehoi-lehoi ya itu yang susah. Jadi ya kayak hidup nyata lah. Kalau kita mau kayak misalkan berbuat kebaikan tiap hari istiqomah ya wes godaan ada aja ya. Ada aja kadang ya. Kayak kita mau baik, tiba-tiba ada emosi terpendam muncul gitu. Terus ibaratnya ngiklan 2 hari terus-terusan, tapi nggak ada yang nongol ya. 80 ribu melayang, rasanya gimana? Yo, rada piye yo. Namanya juga awalan kan. Ya. Tapi ya bagi aku ya nggak masalah proses kehidupan gitu. Karena gini bro, aku kemarin dengerin si salah satu crazy rich dari Surabaya tuh. Yang gemuk. Bukan, Hartono Tanoko yang punya Le Mineral. Tadi mungkin kalau teman-teman nonton di TikTok, aku jadi juga udah ngoceh di TikTok masalah hal ini. Dia itu hartanya triliunan bro. Hartanya triliun. Pribadi apa asal? Ya, bro punya perusahaan. Tapi bagi dia untuk jajan 100 juta atau misalkan 5 juta sehari juga enteng lah, 10 juta gitu ya. Tapi tadi ditanya si Denny Sumargo, Pak, dalam sebulan kalau jajan untuk keperluan sendiri-sendiri ya, berdiri sendiri berapa Pak? Gak nyampe 10 juta. Seorang konglomerat belanjanya nggak 10 juta bro. Itu buat diri sendiri. Belum keluarga ya. Iya, maksudnya
Ya kalau keluarga beda lagi, maksudnya untuk jajan lu, pegangan lu, cek gitu loh, Cok. Nggak ngabisin 10 Kita juta. nggak habis sebulan ya. Bagi seorang triliuner itu kan Iya. kayak ibaratnya kita 100 rupiah gitu. Dalam sebulan kita megang kita ngeluarin 1.000 rupiah bagi kita, ibaratnya kayak gitu kali. Seorang triliuner. Tapi untuk berbaginya, untuk hal-hal yang positif, itu gede banget, mungkin bisa sampai miliaran gitu loh. Kita belajar dari orang besar, bro. Tak bilang gila, ternyata orang-orang deh. Kenapa? Ditanya lagi, sebenarnya apa? Membuat bahagia, bro. Kalau buat saya apa sih gitu? Baju saya nggak beli, dibeliin istri nih baju. Saya nggak pernah beli baju. Gitu ya. Mobil, saya punya mobil mewah nggak? Ada. Tapi sebenarnya mobil ini saya nggak pengen juga, karena bapak saya tuh ngajarin, bapak saya tuh nggak pernah namanya mewah-mewah, sederhana. Gitu. Terus tiba-tiba datengin saya, beli mobil lah. Wah, Rolls Royce nggak tahu udah berapa miliar harganya. Saya nggak pengen sebenarnya. Kayak Lexus. Dua atasnya lah. Dua atasnya itu. Kok bapak saya nyuruh ngapain? Udah nikmatin hidup itu. Bapak saya itu bukan tipe orang seperti itu katanya. Tapi di 2015 tiba-tiba nyari. Terus datang lagi nanya, udah beli belum? Belum. Tapi akhirnya ya karena bapaknya nyuruh ya akhirnya beli. Punya satu kata dia. Nah, kalau kita kan mindsetnya kita nih, bro. Orang-orang kayak kita ini kan kalau punya duit, kalau bisa sehari 10 juta ya jajan 10 hari gitu. Jalan-jalan kemana kayak gitu kan. Sedangkan mereka yang triliuner gitu kan, ternyata mereka justru banyak berbaginya. Iyalah, bermanfaat. Kenapa? Enggak sejatinya pada saat kita berbagi, menurut aku ya, yang butuh tuh bukan orang-orang yang dibagi, bro. Tapi kita sebenarnya. Nah itu loh. Tenangan. Happy, seneng. Kalau orang udah seneng, berpikirnya jernih. Berpikir jernih, ada masalah, solusi ada. Bisnis lancar. Ya mungkin sebenarnya hal-hal seperti ini yang ajaran agama kita ada gitu. Tapi pemahaman kita nggak nyampe ke sana. Kadang-kadang butak duluan itu tadi. Terus kita tersenyum gitu. Orang kan tersenyum balik. Yang butuh sebenarnya siapa? Stres, nyes di hati gitu. Nih, menurut sampean biar, Cok. Dari cerita itu. Tapi bukan karena uangnya kan? Apa? Bukan karena kita ngasih uang mereka begini gitu kan? Ya, salah satunya karena uangnya juga. Intinya kita berbagi apapun itu. Sebenarnya kayak gitu loh. Kalau sekarang yang berarti nggak alami dong. Berarti nggak dari hati dong. Ada maksud dong. Bisa aja, boleh-boleh aja. Oh. Boleh-boleh aja. Ada maksud juga bisa. Tapi lama-lama bukan ini lagi. Tapi udah jadi habit gitu. Kebiasaan itu kan. Kalau lu sholat aja. Sebenarnya lu sholatnya gimana? Karena Allah apa karena lu kewajiban apa karena lu pengen ini dapat pahala? Pasti awal-awalnya bukan karena Allah. Cenderung ya enggak? Malas gitu kan. Tapi wajib gimana gitu. Nah sebenarnya yang butuh Allah apa kita? Kita sendiri. Ya bikin tenang kan alasannya? Ya biar tenang lah. Kayak gitu. Jadi kalau kebaikan kadang-kadang memang ya lihat tinggal kita sudut pandangnya, kembali kalau ke masalah hati ya wes gitu. Itu urusan yang di sana. Jadi kita itu sedekah pun kita niatkan biar kaya boleh loh. Saya sedekah, saya niat biar lurus utang, boleh aja. Tapi kemarin ada yang ngomong, siapa ya Ustadz Sepe? Ada yang jangan niatkan sholawat untuk. Iya benar, ada yang paling gitu. yang Palembang itu. Tapi karena sudah ada salah satu ininya juga bahwa kalau kita bersolawat akan rezekinya ditambah. Yes, lillahi ta'ala. Jadi kalau masalah itu sebaiknya kita pasrah ke atas saja. Ikhtiar kita dengan solawat. Kenapa dengan solawat kita tenang kebuka jalan rezeki karena kita memikir masalahnya kita plong gitu loh. Tapi kalau kayak ente, lu ngiklan, terus ngiklannya boncos, lu stres, akhirnya ngevo. Nah ini kacau, sekarang kan kayak gitu. Jadi mendatangkan vibe positifnya. Jadi sebenarnya kadang kita cari pembenaran gitu kan. Iya. Iya bener nggak? Iya. Ustadz ini ngomong gini, ya udah lah yakinin aja lah kebaikan mah. Asal kebaikan halal, gaspol aja gitu. Masalah niat itu ya nanti sambil jalan. Asal niatnya udah untuk kebaikan lah, bukan untuk kerusak. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau kita langsung, wah ini nggak boleh, lah terus kita gimana gitu? Nih kan? Kalau untuk musik ada nilai kebaikan, ada apa kita niatin aja. Terus ada yang ngotot katanya musik haram terus gitu kan. Ya itu boleh-boleh aja. Tapi pendapatmu yang mana? Sedangkan yang nyiptain do re mi fa sol do tuh aja orang-orang ini kan? Islam kan? Musik itu kan sebenarnya bunyi, bro. Bukan. Hah? Sebenarnya yang nyiptain ini loh, do re mi fa sol itu dari mana? Nggak tahu. Itu dari Islam, bro. Emang ya? Ilmuwan Islam. Tak cari coba sumbernya, source-nya. Yang bikin tangga nada. Iya,
dari dore itu dari itu Islam. Kirain orang barat. Nah itu dari barat tuh ngikutin ngembangin. Cuman musik yang diharamkan menurut aku ya karena mendorong ke arah ke syahwat, ke kerusakan kan bisa itu. Ya. Keburukan intinya itu. Tapi terus melalaikan. Musik-musik yang menenangkan ya malah enak ya. Buat melalaikan gitu kan. Mozart gitu kan. Wah kan. Rezeki datang kapan aja kan? Somai bro. Somai apa? 10. Udah hitam? Bukan, asli. Nah, terus apa lagi? Udah. Semua. Porsi komplit. 6. Satu doang, satu porsi. Nah, datang rezeki dari mana aja kan? Kita ngoceh-ngoceh, ngerokok, datang cair ya. Kita nggak tahu gitu. Walaupun berapapun itu kita syukuri. Kalau kata Raisa apa bro? Di dalam hidup cuma 2 kok gitu. Kalau kita diberi kita bersyukur, kalau kita kurang, kalau kita ini kita bersabar. Sebenarnya kita tahu kan kata-kata itu. Cuman pada saat kita lagi otak kita lagi apa bro? Lagi mejen, kata gitu, oh iya gitu sadar. Nah itu teman-teman, ngoceh-ngoceh katanya si Bro Rizky tadi udah lama nih nggak podcast gitu. Podcastnya Lawang Deso kayak gini di depan Wonde sambil ngeliatin kucing lagi nenen. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.